Ya, eh, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. So, I understand that Oke, saudara-saudara dan sahabat sekalian ya. Sudah kita dengarkan tadi bagaimana penjelasan dari Menteri Pariwisata ya. Di mana Menteri Pariwisata ini sangat menyayangkan. Dalam hal ini Menteri Widianti Putri Wardana yang kemudian buka suara perihal peristiwa dibongkarnya destinasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat jelang Lebaran Idul Fitri 2025. Ia mengatakan bahwa akan terus melakukan memantau terhadap perkembangannya. Oke, saya kira luar biasa sekali ya sebenarnya ya. Program daripada pemerintah kita itu ingin mengembangkan pariwisata. Kita juga ngerti kok ya, pariwisata itu harusnya dikembangkan. Pariwisata itu untuk kemajuan bangsa. Pariwisata itu untuk bagaimana terjadinya income begitu atau perputaran ekonomi. Pokoknya mengertilah kita ya, mengerti. Cuman begini, sekarang mari kita bicara tentang konsep pariwisata berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan berarti pertama dia aman, nyaman, ramah lingkungan, kan begitu kan? Artinya wisata yang kemudian nanti dibangun itu tidak kemudian itu tidak mengalami keberlanjutan. Berarti dia harus ramah lingkungan, harus berkesesuaian dengan ya konsep juga keberlanjutan lingkungan. Nah, saya juga tidak paham apakah itu yang dimaksud dengan pariwisata keberlanjutan itu. Yang pasti mari kita bicara hal-hal yang realistis lah ya. Jangan hanya semata perkembangan ekonomi, hitungan kalkulasi, hitungan-hitungan ekonomi kita, tapi dampak lingkungannya mungkin bagaimana dan seperti apa ya. Ini yang patut juga harus menjadi perhatian serius kita. Tentu keprihatinan yang disampaikan oleh Menpar ini bahwasanya yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu mungkin dianggap sesuatu hal yang sepihak ya, yang terburu-buru ya, tetapi kan itu kan saya menjadi tidak mengerti juga nih sebenarnya seperti apa konsep dalam membangun bangsa dan negara kita ini, termasuk dalam hal pariwisata.
Saya bingung saya tadi dikatakan konsep keberlanjutan oleh Menteri ini ya. Sementara konsep keberlanjutan itu ya berarti termasuk juga lingkungannya, terus apanya lagi kira-kira tuh. Aduh, akhirnya jadi apa ya? Enggak ngerti-ngerti lah. Kita sebagai masyarakat pada akhirnya menjadi tidak paham ya mau di seperti apa sebenarnya, sebagaimana itu konsep itu ya, yang cocok itu, yang pas itu untuk keamanan, kenyamanan, keberlanjutan kita semua. Keberlanjutan konsep pariwisatanya oke, keberlanjutan lingkungan oke, masyarakat kemudian ke depannya terjamin untuk dari segala ancaman lingkungan juga oke. Kalau untuk seperti itu gimana tuh kira-kira tepatnya? Apakah misalnya di puncak itu atau di daerah-daerah yang di wilayah misalnya yang disebut untuk memastikan misalnya apa ya, supaya daerah tangkapan air istilahnya atau apalah, misalnya daerah-daerah yang di hulu sungai atau di pegunungan itu bukan bagian yang harus kita lindungi ya, untuk menjamin keberlanjutan kepariwisataan itu gitu loh. Misalnya pariwisata dibangun di mana dia berkelanjutan, tidak ada ancaman lingkungan. Orang juga kalau sementara berwisata tiba-tiba misalnya datang longsor, datang banjir, itu kan sesuatu hal juga menakutkan ya. Sementara enjoy nih, berwisata nih, tiba-tiba misalnya karena lingkungannya sudah tidak ini, dengan kondisi geografis kita di Indonesia ini, kita paham seperti apa kan? Kan itu kan masuk juga bagian yang tidak berkelanjutan kan? Berarti lingkungannya harus betul-betul dijaga. Tapi apa cuman saya juga yang kepikiran dalam arti memahami apa yang dimaksudkan Kang Dedi gitu ya, atau ada yang lain yang lebih mungkin lebih ahli lah mungkin ya, kalau kita kan masyarakat biasa lah ya, belum terlalu paham mungkin kita, tetapi yang pasti ya orang tahulah bagaimana kondisi dan situasi itu ya. Ada bisa kita saksikan sebenarnya keadaan puncak ini sekarang setelah di beberapa YouTuber misalnya memperlihatkan dari arah atas misalnya menggunakan drone ya, seperti apa keadaannya, dan itu sangat apa ya, menunjukkan keadaan alam yang di sana memang ya bisa kita katakan sih, kalau bagi saya ya patut diprihatin kita kalau melihat keadaannya setelah di drone dari atas itu kan. Ya karena kalau saya itu ya, saya lihat lereng-lereng gunung itu memang berbahaya itu. Kalau seandainya pohon-pohon misalnya sudah mulai berkurang dan macam betul-betul berkurang begitu, ya kondisinya akan memprihatinkan. Akan gampang dan mudah saja itu terjadi pergeseran tanah misalnya kalau pada saat terjadi hujan. Tetapi ini tentu saja kembali kita masing-masing bagaimana menilai itu, memahami itu. Ya, saya juga memiliki suatu pemahaman yang sangat sederhana sekali. Apalah artinya pariwisata itu oke, ya luar biasa. Kalau seandainya gedungnya oke, tapi ancaman bagi kehidupan yang lebih besar terhadap saudara-saudara kita, terhadap alam lingkungan, dan ancaman keberlanjutan yang akan datang itu bukan lagi hal yang tidak serius, tapi menjadi serius. Kita harus bisa mengkalkulasi dan menghitung itu jauh lebih bernilai ketimbang hanya hitung-hitungan soal income secara ekonomi ya. Nah, terkadang kan kalau kita hitung dampak negatifnya itu lebih dominan, ya kita harus fair, harus hentikan itu. Nah, ini ada saudara sekalian yang yang diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas melalui drone, yang memperlihatkan kondisi puncak Bogor yang dimana ini pemilik Hibis Fantasi Puncak Bogor ya, yang dibongkar keadaan Hibis ya, Hibis Fantasi Puncak Bogor yang dibongkar oleh Deddy Mulyadi. Jadi Hibis Fantasi Puncak Bogor ini ternyata mengajukan 4.800 meter persegi lahan, tapi faktanya melebar jadi 15.000 meter persegi loh. Nah ini keadaannya. Ini coba kita lihat ya, drone yang
diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang aktif, kemudian memperlihatkan kepada kita semua. Nah, beginilah keadaan itu. Memang kalau secara bangunannya, wow, keren ini, ya. Kalau saya sebagai orang kampung nih, melihat ini, wow, saya langsung keren coy. Padahal ini dibangun di puncak begitu ya, di Bogor gitu. Nah, mari kita lihat ya, nih, ini ya, ini kan situasinya nih, ini seperti ini keadaannya, saudara ya. Ini yang diperlihatkan oleh saudara kita ini ya. Nah, ini adalah luas area yang tidak tanggung. Memang fantastis ya, luar biasa sekali. Ya, coba kita lihat ini sudah memperlihatkan pepohonan ya, yang di atas ini. Nah, artinya harus kita benar-benar menghitung secara keamanan. Ini kan jalan nih yang di atas sana tadi ya. Nah, ini bagaimana kira-kira nih, kan harusnya kan bersambung ini. Ini harus menjadi satu kesatuan loh. Supaya air itu tidak, aduh, saya juga nggak ngerti gimana sih itu hitungannya ini. Nah, saudara sekalian, makanya saya juga sudah nggak paham kalau seandainya Menteri Kepariwisataan ini menyalahkan itu ya. Mungkin karena namanya Menteri Pariwisata ya, melihat potensi-potensi wisata yang sudah dibangun lalu kemudian dirusak ya, it's okay, no problem. Tapi mari kita menghitung juga secara inilah dampak kedepannya kira-kira bagaimana. Yang pasti kita sebagai masyarakat ini berharap terhadap pemerintah, kementerian manapun, kementerian apapun yang membidangi apa, yang pasti itu akan berkaitan dengan keberlangsungan, keberlanjutan kehidupan warga negara, kehidupan rakyat, bahkan kalau menurut saya kehidupan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi di Indonesia ini. Di muka buminya di Indonesia ini, mau itu kehidupan ular, mau itu kehidupan harimau, gajah, ayam, ikan, itu kan harus dipikirkan. Kalau memang kita betul-betul mengerti dan memahami tanggung jawab kita sebagai, pertama sebagai manusia, kedua sebagai pemimpin katanya manusia di muka bumi Tuhan ini ya. Jangan sampai kebijakan kita mengganggu kenyamanan ular, mengganggu kenyamanan harimau. Ini mereka ini kalau terganggu nih larinya di perkampungan loh. Artinya mereka akan turun gunung. Bagaimana kira-kira itu? Mau tanggung jawab nggak? Udahlah, mari kita hitung-hitungan secara fair aja. Bagaimana yang pasti dan bagusnya ya. Nah, saya kira tidak perlu harus mempertontonkan salah menyalahkan seperti ini. Karena fakta dan keadaannya masyarakat sebenarnya jauh lebih paham, lebih ngerti. Itu aja saya ya. Oke, damai ya, peace ya. Damailah dengan lingkungan dan alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.